Halo teman-teman, sekarang aku ada di depan rumah modern tropis yang punya vibes Bali dengan inner garden dan ada private gardennya di area master bedroom. Keren kan? Penasaran sama dalamnya? Ikutin full house tour sampai habis ya. Halo teman-teman, sekarang aku udah di depan AM House bersama tim dari Sedesign Studio. Di sini ada Kak Iko selaku Principal Arsitek dari Sedesign, terus ada Kak Natasha selaku Head of Designer, dan terakhir ada Kak Febri selaku Head of Drafter. Nah, di sebelah aku sini ada juga host yang bakal nemenin aku hari ini, yaitu William. Hai teman-teman. Nah, habis ini kita mulai tanya-tanya dulu dari Kak Iko ya. Boleh. Kak Iko, aku boleh tahu nggak luas tanah, luas bangunan dari AM House ini berapa? Oke, kalau luas tanahnya ini sekitar 240 meter persegi. Nah, untuk luas bangunannya itu 265 meter persegi, kurang lebih. Kalau ini tuh bangun dari nol atau renovasi? Enggak, ini kebetulan dia tuh ngebangun renovasi. Tadi existingnya ini 1 lantai, terus anak-anaknya udah beranjak dewasa. Eventually dia mau bikin jadi 2 lantai sih. Terus mungkin dari fasad kali ya? Boleh, boleh. Kalau dari fasad itu brief dari klien tuh konsep pertamanya dia pengen bikin modern campur sama tropical. Cuma kalau dari massing bentuk bangunannya sendiri, itu tuh eventually kita ngerespons arah matahari. Oke, boleh dijelasin nggak ini Boleh. hadap mana nih? Nah, kalau lihat dari sisi bangunan sebelah kiri, itu kan full solid dinding semua ya. Iya. Itu karena arah matahari barat tuh ada di sebelah sisi kiri bangunan. Terus kalau di sebelah sisi kanan bangunannya, itu 180 derajat. Kita maximize banyak banget bukaan itu di sebelah sisi kanan. Jadi ada inner garden di sini, terus ada bukaan-bukaan kamar anak, bukaan living room juga di sini semua gitu sih. Tujuannya biar lebih comfortable aja pas pagi hari. Kalau dari segi looks nih, material-material apa aja sih yang digunain supaya bisa achieve tadi modern tropical ya? Oke, yes. Sebenarnya sebelum masuk ke situ mungkin mau jelasin dikit kalau dari fasad, ini kenapa kelihatan looks-nya tuh terlalu solid. Iya, betul. Bentuknya kayak jendelanya dikit banget kan. Ini kalau ngeliat dari sudut POV orang, sebenarnya kita tuh agak mepet sama tetangga eventually nih kelihatannya. Kita mau ngejaga privacy orang-orang di dalam. Problem kalau sudut pandang dari studio kita ya, mostly problem arsitek-arsitek atau rumah-rumah di Jakarta mau maximize nih, misalnya semuanya full kaca di fasad. Tapi lama-lama karena mau ngejaga privacy dia tutup juga pakai gorden. Jadi sama aja ya? Jadi sama aja sebenarnya. Dibanding dia ngurangin dari segi estetika, mending kita buka seadanya aja. Jadi nggak over exposure juga lah istilahnya. Cuman bukannya ya dipindah ke sisi lain ya, yang lebih private ya? Yes. Makanya ini kalian bisa lihat, ini pagarnya lebih tinggi dibandingkan ukuran pagar carport biasa. Benar. Dan kanopinya ditutup nih, biasa kan pakainya entah alderon atau pakai kaca ya. Benar, tapi ini benar-benar di dark gitu istilahnya ya. Yes, yes. Terus kalau untuk pemakaian materialnya sendiri, kita nggak mau terlalu rame sendiri sih di antara rumah-rumah ini. Jadi untuk pembedanya, kita main komposisinya warna hitam sama warna putih aja dan cat tekstur. Gitu. Lebih agak-agak tone down, lebih monokrom dikit ya. Benar, yes. Nah, kita udah di area carport nih. Ini area carportnya muat 2 mobil ya? 2 mobil ini, pas banget sih. Sama 1 sepeda lah, agak di ujung sebelah kiri. Iya, oke. Nah, kalau untuk area belakang ini, kenapa nih dia dinding, biasa kan carport solid ya, terus belakangnya langsung bangunan kan, tapi ini pakainya roster. Oke. Sebenarnya roster tuh salah satu material yang kurang lebih mempermudah buat akses udara, sirkulasi udara juga. Nah, kita nggak mau terlalu ngeblokir, karena di bagian dalamnya itu tuh area kumpul untuk inner gardennya. Jadi kita bikin roster buat sirkulasi udaranya juga masih bisa masuk gitu. Nah, yang menarik di roster ini, kita kan tahu ya kalau misalnya ada orang parkir gitu, eventually misalnya mau langsung kumpulnya di inner garden. Kayak kalau masuk lagi ke lewat dalam, itu kan agak ribet. Jadi kita bikin kelihatannya seamless, tapi sebenarnya ini pintu gitu. Oh, pintunya dari roster juga? Dari roster. Oh, keren banget ya. Rangkanya sebenarnya di bagian dalam, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kita dari dalam nanti bisa kelihatan rangka pintunya sih. Lumayan berat ya? Lumayan berat, tapi yes. Oh, ini udah kelihatan nih, ini inner garden ya. Jadi kalau misalnya owner pengen jamu tamu yang langsung ke sini, bisa langsung lewat sini. Iya, Gitu. benar-benar. Kalau ini pakai rangkanya rangka apa? Rangka plat besi sebenarnya. Nanti di belakang bisa kelihatan sih plat besinya kayak gimana. Cuma buat nutupin nih, biasanya kan kalau pintu kita exactly-nya nggak bisa ketemu langsung. Iya. Kalau nggak bisa dibuka.
Jadi itu kita bikin rosternya juga eventually nut-nutnya itu buat nyamarin si pintunya. Iya. Biar sama semua. Oh, biasa kan sebenarnya langsung nempel aja. Bisa ya? langsung nempel ya. Oke. Kita bikin nutnya 1 sentian lah ini. Oke. Terus ada area apa lagi nih Kak? Oke, kalau kita masuk, kita sambil masuk kali ya. Boleh. Ini kalau masuk ke Teras ya? Teras lah, pintu Sebutnya. utama. Jadi ini tuh kita ada kayak semacam lingkaran gitu ya. Nah, yang menarik, kita tuh sebenarnya punya ide pertama kali itu, ini kalau lihat di atas itu ada slab hitam. Ide pertama kali kita itu kita mau bikin slab ujung ke ujung, tapi nggak ada kolong. Tapi kan nggak bisa ya, sama sekali. Jadi kemarin sama si kontraktor itu dianjurin untuk bikin kolom di sebelah sini. Tapi kalau kita ngedesainnya dari 2 segi, satu sisi fungsional dan satunya lagi sisi estetikanya. Kalau misalnya ini kita kolomnya full keblokir warna hitam, pas pertama kali masuk itu kurang welcoming. Yes, benar sih. Benar ya, Iya. jadi kita bikinnya something yang different. Kenapa nggak bentuknya kotak? Karena ini lebih ke pas masuk kita mau bikin sesuatu yang berbeda sebelum masuk rumahnya. Jadi kalau lihat dari depan tadi kotak-kotak, pas masuk ini ada yang beda. Oh, yang lebih halus ya. Benar, itu dari segi estetika juga kelihatannya ada depth. Iya. Jadi kita taruh lampu juga Yang sama-sama bulat bulat juga juga, ya. ya warna hitam. Tapi kalau dari segi fungsional, ini kan sebenarnya mau dibikinnya jadi kayak inner garden. Kalau kita tutup, dia nggak dapat cahaya sama sekali. Jadi kelihatannya gelap dan lembab gitu sih. Berarti inner garden yang nyambung ke sini ya? Benar. Ini taman basah ya berarti? Taman basah ya. Oke. Gitu. Boleh lihat interiornya nggak nih? Boleh. Kalau masuk di ruangan pertama yang kita ketemu, itu sebenarnya kita mau bikin foyer. Sama untuk tempat naruh sepatu ya. Ini kurang lebih secara fungsionalnya, kita bikin lemari sepatunya kayak gini, sorry. Nah, gitu. Udah built in ya ini. Jadi Sama mungkin dalam satu laci, storage lain. yes, box. Kita sebenarnya tuh percaya kalau bikin rumah itu eventually sama banget kayak bikin film. Kenapa kayak gitu? Kita tuh ngerasa kalau film itu biasanya ada awal. Awal tuh biasanya perkenalan karakternya. Terus kalau pertengahan itu biasanya ada isu-isu yang harus diselesaikan. Terus kalau akhir itu ada solusinya biasanya, conclusionnya kan ya. Rumah juga sama. Jadi kita tuh mau ngedesain nih kalau kita lihat pintu masuk, sebisa mungkin pas buka pintu pertama kita nggak langsung loncat ke endingnya. Nggak kelihatan langsung rumahnya kayak gimana. Iya. Bikin a bit mysterious, ada journey-nya juga masuk rumah. Makanya ada foyer ini pertama. Terus kalau masuk ke dalam sini, mungkin ngeliat POV-nya juga nanti kita langsung directnya itu ke satu sisi, ngeliatnya ke kitchen. Iya sih. Jadi pas masuk itu juga di sebelah kanan kita bikinnya screen, ada bikin screen kayu ini. Tujuannya pas orang masuk dia nggak langsung kelihatan seluruh rumahnya. Benar. Atau living roomnya kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya tadi di depan gayanya udah agak monokrom terus agak woody gitu ya. Kiri kenapa tiba-tiba pakai bata nih? Oke. Dari klien sebenarnya briefnya mau a bit kayak modern tropical kan ya. Terus mau ada looks kayak Bali-Bali sedikit lah. Oh, gitu. iya. Kita ngambil akuisisi material bata merah itu. Sebenarnya gini, kalau kalian lihat ini kan di bagian atas itu ada skylight ya. Oh iya. Buat bikin terang. Ini full expose dari bawah lantai 1 sampai lantai 2 itu full bata merah. Jadi yang orang nggak sadar, ini material-material kayak tembok, warna itu tuh penting banget untuk ngasih kesan. Nah kalau ini merah, terus jam 10, jam 11, jam 12 itu kena matahari pagi, itu satu ruangan ini nih jadi kayak ada kesan warm ya, karena bata merah ini. Iya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya ini bata merahnya kita ganti catnya misalnya biru, gitu, itu nanti ruangannya jadi lebih cool. Karena source of light-nya di sini lumayan gede ya. Benar, ini full expose, nanti kita sambil lihat lah ya. Iya, oke, nanti deh. Terus ini untuk achieve Bali look tadi di dalam rumah ada batu. Iya, ada gravel-gravel. Khususnya di bagian-bagian untuk yang kita mau bikin jadi separator gitu. Jadi antara living room misalnya sama si area hallway-nya gitu ya. Kita separate sama batu. Oke. Oh ini baru arah ke living room ya. Tadi Arah ketutupan living sama room. si grid ini ya. Benar. Boleh diceritain nggak Kak soal living room ini dari segi interior mungkin? Dan ini kebetulan lampunya ini terang banget ya. Iya.
pas lagi sore nih ya. Pas lagi sore ini jam 2:30 ya. Nggak ada konsep yang terlalu gimana-gimana banget sih buat living room. Cuma kalau kalian lihat, ini kan living room, kitchen, sama dining, sama outdoor itu jadi satu space. Itu karena klien itu sebenarnya suka nge-host. Nge-host tamu-tamu, acara teman-temannya suka dipanggil datang. Jadi kalau kalian lihat ini secara akses visual tuh antara living room, dining, sama area outdoor tuh masih jadi satu akses. Kalau misalnya ada yang misalnya stay di sini, masih bisa ngobrol sama yang lagi masak. Yang lagi makan juga masih bisa ngobrol sama yang di luar. Ada koneksi ya? Ada koneksi. Nah terus brief awal juga si klien mau ngebikin rumahnya jarang. Dia tuh sebenarnya ini kan rumah renovasi ya. Kebiasaan klien sebelum itu dia selalu buka jendela ini. Jarang pasang AC. Gitu. Jadi dari klien briefnya dia pengen bikin akses sirkulasi udaranya juga tetap bagus. Sebisa mungkin nggak pakai AC kalau lagi siang sore gitu. Jadi ini kenapa area living room dan area-area ngumpulnya dining ini bisa langsung koneksi sama si ini. Ini ruangannya padahal nggak nyala AC tapi anginnya masih ini ya, masih ada sirkulasi udara ya? Masih ada sirkulasi udara. Terus kita karena brief klien tadi dia nggak mau nyalain AC pas lagi siang, sebisa mungkin sirkulasi udaranya masuk. Kita bikin di bagian living room itu void. Oh iya. High ceiling. Tujuannya dia tuh nggak nge-trap udara panas di bagian bawah. Jadi khususnya di living room ini lebih sirkulasi udaranya lebih enak sih. Iya. Gitu. Dan ini ukurannya luas sekali sih ya. Yes, benar. Apalagi bisa dibuka connecting sama inner gardennya ya. Iya, ini walaupun kena matahari pagi yang nggak terlalu panas, tapi kan biasanya kita menghindari yang terlalu sunlightnya bener-bener langsung ya. Jadi kita bikin taruh pohon juga sih di sini buat peneduh. Dan ini tipe pohon yang ini ya rindang banget ya, terus cepet banget tumbuhnya ya? Iya, walaupun sorry tapi agak sedikit kotor. Karena gitu. kecil-kecil ya. Cuma dia rindangnya cepat, batangnya juga tipis gitu. Nah ini kalau lihat sebelah sisi kanan ini koneksinya langsung sama si roster tadi tuh yang dibuka. Nah rangkanya kelihatan dari belakang. Iya. Plat-plat besinya. Kalau area sini itu emang dibikin ada beberapa kerikil sama beberapa, ini pakai material apa Kak? Sorry. Ini conwood, jadi sebenarnya bukan kayu asli, tapi kayak kayu buatan lah istilahnya gitu. Oke. Cuma finishingnya bisa kelihatan kayak kayu asli. Iya benar-benar. Gitu. Ini kalau bisa untuk barbecue seru banget ya kayaknya ya. Udah ada colokan nih di sini ya. Ini initialnya harusnya ada tempat barbecue sama sofa sih, tempat-tempat duduk gitu. Nah ini tadi kita bikin double layering juga. Itu ada roster, di sini ada roster. Ini juga sebenarnya pintu juga. Iya. Kalau ini kah? Inner gardennya, kamarnya si klien. Kok banyak banget ya inner gardennya ya? Bener. Soalnya mau ngejaga privasi kan ya. Kalau misalnya si klien misalnya pagi-pagi mau ngopi atau apa, dia nggak kelihatan sama yang di area outdoor gitu. Oh wow, berarti ini memang request dari kliennya secara personal ya? Iya, bener. Kita ke area dining ya? Dining. Nah tadi aku pengen tanya sesuatu sih Kak, ini tuh emang looks-nya agak Jepang apa gimana nih Kak? Karena kan kalau Jepang kan biasa suka ada list-list kayak gini ya. Terus ada model panel grid kayak gitu, boleh diceritain nggak Kak? Ini bukan Jepang sih ya, cuma kita tuh sering banget pakai bahasa repetisi. Jadi kalau tadi kalian masuk, itu di bagian ceiling kita pakai repetition. Oh iya tadi aku lupa tanya. Iya, itu pakai repetition. Banget plafonnya dibikin ada list-list, biasa nggak pernah ada. Ini kotak-kotak juga repetition. Si railingnya juga kita main repetition. Roster. Terus ini juga kita bagian ceilingnya juga kita main repetition. Cuman repetitionnya nggak bikin rumah ini tuh jadi kayak bener-bener kayak pusing gitu ya? Yes. Yang penting balance aja sih komposisinya kalau dari kita. Ini kalau misalnya HPL kayak gini, ini pakai kode yang sama semuanya atau ada yang beda-beda? Kita ngehindarin banget dalam satu lantai yang kebuka banyak HPL yang berbarengan gitu. Jadi satu rumah ini sebenarnya ada 2 HPL, tapi di lantai-lantai ini living room itu 1 HPL, kitchen 1 HPL. Pintu sama kayak ini. Oke. Yang beda cuma kitchen sih, kalau lihat urat kayunya. Cuman tetap warnanya masih agak mirip-mirip ya? Benar. Tadi mau jelasin juga, pas pertama kali pintu masuk, kita kalau ngedesain perlu banget ada kamar mandi kan ya. Tapi yang ini kan gathering, jadi perlu ada kalau misalnya orang mau kencing atau mau cuci tangan, dia ada satu dedicated space untuk kamar mandinya, kayak powdernya istilahnya. Boleh dibuka ya? Boleh. Sorry.
kamar mandinya warnanya Ini beda sendiri banget, ya. Iya. karena ini collab sama si kliennya. Jadi kliennya mau ada kayak satu ruangan boleh nggak kita desain sendiri gitu. Nah kita cuma bantu assess layoutingnya aja sih di sini. Oke. Kalau misalnya area kitchen sama dining ini berarti custom furniture atau loose? Ini bagian ini custom, kursinya loose, tapi ini semuanya kabinet ini custom semua, customize. Kalau top table pakai material apa? Pakai material Quadra dia materialnya. Oke. Gitu. Terus beberapa elemen desain yang kita masukin juga sebenarnya kalau sadar itu tuh kita banyak main bevel. Yang mana, Kak? Bevel ini deh paling gampang di sini. Ini kita main bevel nih, biar kelihatan tipis. Ini tuh bevel tuh semacam material. Bevel itu kayak joinery-nya lah. Finishingnya jadi kita bikinnya yang tadinya harusnya kotak, kita masuk di slice. Oh bagus ya, jadi kayak ada dimensinya sedikit ya? Ya, sedang kelihatan bisa lebih tipis. Ini kayak ini juga nih, tadinya mungkin bisa tebel, kita potong lagi nih. Oh jadi kayak masuk ke dalam ya? Iya. Ini kalau misalnya tadinya kayak kotak biasa mungkin jadi kayak berat banget ya? Benar, agak bulky lah ya. Dan kayak nggak ada kesan apa ya? Nggak terlalu elegan juga kayak Benar, gini ya? yes. Itu juga di bagian living room juga. Rapi sekali ya? Iya. Oke, kalau di lantai satu ini ada ruangan apa lagi nih Kak? Tadi master bedroom? Oh, master bedroom belum, kita masuk kali ya? Boleh ya? Boleh masuk. Oke. Louis, sorry, misi. Alright. Oke, masuk aja. Aiko masuk dulu aja. boleh. Wah dia nggak minggir ya? Oh, oke. Oh ini suasananya juga mirip-mirip sama di depan ya? Iya, benar. Khusus untuk di area master bedroom, ini kita nggak terlalu ngedesain yang gimana-gimana. Karena existingnya sebenarnya layoutnya udah kayak gini. Kita cuma geser-geser tembok sedikit buat memperluas sih. Jadi tadinya emang lemari di sini, kasur juga di sini. Nah di bagian sisi belakang kasur itu kamar mandi. Masuk langsung kamar mandi Kamar mandi, ada bathtub. Keren, enak banget ya. Rendeman sambil lihat taman. Nah kalau sambil ngerendam, terus mau itu kan jendelanya bukannya besar banget ya. Kalau terlalu ke expose sama yang luar, tadi kan kayaknya agak nggak nggak sopan. Jadi makanya tadi di sebelah itu ada roster, pintu roster. Tujuannya kalau misalnya mandi atau apa mau kayak fill out kayak Bali, mau jendelanya mau dibuka itu bisa. Jadi cuma area-area kamar aja yang lihat. Gitu sih. Iya. Karena master yang paling personal di antara semua ruangan ya. Yes. Ini langsung connected sama inner garden-nya juga sih, dry garden. Dan dia langsung kebuka void ke atas. Gede juga ya untuk private garden, lumayan gede ukurannya ya. Di atas ada balkon lagi ya? Ada balkon, ini kamarnya anak. Di sini ada ART, tapi kayak ruangan servis lah kurang lebih ya. Ruangan servis ini ada di sebelah kamar utama. Tapi itu ruangan yang sama sekali nggak didesain sama studio kita. Jadi biarin kayak existing aja. Berarti memang existing service sudah area situ? Udah di area situ. Jadi kita semua kemarin renov tanpa nyentuh sama sekali. Jadi nanti kalau kita buka kita lihat itu completely different sama iya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita biar tahu posisinya aja. Boleh. Ini area servisnya ada di sini nih. Pas sebelah dapur ya? Sebelah dapur. Jadi dia langsung connect sama dapur kotor dan ART. Nah tuh. Berarti ART bisa langsung ke sini connect-nya. Dan dia ada tangga puter juga untuk jemur di atas. Oke. Itu connect juga sama kamar anak-anak nanti. Jadi nggak usah turun lagi gitu. Iya nggak usah muter-muter ya? Nggak usah muter-muter. Oke. Kalau ini tuh berarti dari awal program ruang yang sekarang tuh sama nggak sih kayak yang dulu? Oke. Beda. Kalau kita lihat sebenarnya kita pintu masuknya itu tadinya adanya di area living room TV ini. Rumahnya tuh hanya living room dan area space tengahnya hanya sebesar kolom ini ke kolom ini. Terus di extend. Jadi Terus yang berarti area depannya luas banget dong? Depannya lumayan, terasnya lumayan gede. Nah sebelah kanan ini yang area tangga itu kamar anaknya. Tadinya cuma satu lantai. Cuma satu lantai. Karena kebutuhan anaknya udah mulai beranjak dewasa, butuh separate ini kan rooms juga.
Jadi akhirnya mau mutusin untuk bikin renov ini sih. Lantai 2 ya? Yes. Ini mungkin teman-teman penasaran juga ya, bagi teman-teman yang punya rumah 1 lantai ini, kalau mau bangun 2 lantai itu harus rombak struktur gak sih? Oke, kemarin kita ada suntik sih. Sebenarnya ada beberapa, ini karena didesainnya sebagai rumah tumbuh, jadi beberapa strukturnya itu emang dibuat untuk 2 lantai next-nya. Cuma kalau beberapa occasions rumah-rumah yang didesainnya emang cuma sampai 1 lantai aja, itu harus rombak sih. Rombak total? Rombak total atau ya beberapa strukturnya kita suntik jadi penambahan jadi lebih besar gitu. Oh, oke. Berarti lantai 1 udah ini semua aja ya? Ini udah semua. Nah, mungkin habis ini kita ke lantai 2, tapi nanti di lantai 2 sama William ya? Oke, siap. Oke. Nah teman-teman, kita udah di atas nih. Kok mau nanya dong, kira-kira kalau di atas tuh kan tadi di bawah ada master bedroom, tapi di atas tuh ada ruangan apa aja sih? Oke, program ruangan sebenarnya di bagian atas tuh lebih ke ruangan-ruangan private. Jadi di bagian sana itu ada man cave, di bagian sebelah kirinya ini khusus 2 anaknya. Dan area tengah tadinya didesain buat kayak ruang baca gitu ya, ada kayak kalaks, ada rak-rak buku, cuma buat sekarang dipergunain buat ruang serbaguna sih. Kalau misalnya mau sholat dan lain-lain juga bisa di sini gitu. Nah kalau misalnya ruangan pertama ini yang mana nih yang ruangan? Oke, kamar anak tuh sebenarnya 2 kamar ini. Kelihatannya ini kan ya. 2 kamar tapi nggak ada pintu WC-nya. Nah, sebenarnya pintu WC-nya yang menarik dari kamar ini tuh ada Jack and Jill. Oh jadi connecting ya? Connecting, adanya di tengah. I see. Nah, kita masuk ke sini berarti. Kesini dulu ya? Boleh. Oke, boleh. Ini kamar yang cowok nih. Kamar anak yang cowok. Oh, ini kamar anak yang cowok. Jadi pas pertama kali masuk, kita kan nggak langsung kelihatan nih pintunya di mana. Terus sebenarnya pintu di belakang si pintu ini. Oh, di sini ya? Iya. Kita bikin hidden lagi aja. Menarik, Nah, Oh, pintu kamar sini, mandi sekaligus connecting sama si pintu kamar si cicinya, kakaknya. I see. Menarik sih ini dia. Kenapa kalau window-nya railingnya di dalam ya kok? Oke, sebenarnya railing tuh tujuannya lebih ke safety aja. Ini kan soalnya kita langsung connectingnya turun ke void inner garden, ya. Tapi kalau ditaruh di depan, dia ngerusak si fasad menurut pandangan studio kita sih. Jadi kita taruhnya di dalam aja biar kelihatan lebih rapi. Tapi enak ya kalau pagi-pagi bangun bisa langsung view-nya. Iya. Luas dan sebenarnya bangunan depan juga nggak gitu tinggi-tinggi ya. Nggak gitu tinggi. Akhirnya Yes. Menarik. Gitu. Soalnya hukum arsitektur banget lah, semua kamar itu harus ada jendela. Ya gitu. menarik, benar sih, cahaya ya. Cahaya, sirkulasi Natural udara. lighting. Oh ini menarik ya kok. Apa ini balok yang nongol ini satu? Oke. Boleh diceritain nggak apa konsepnya? Kalau dari bawah tadi kalian lihat, sebenarnya si balok hitam ini nih lebih ke penambah elemen desain aja di area fasad. Karena kita mau nutupin sikunya antara lantai 2 ketemu lantai 1. Itu kan full putih ya? Iya. Kita bikin kayak additional balok buat kayak ada depth-nya aja. Oh, menarik. Jadi balance ya? Jadi balance, bener. I see. Oke, coba kita ke kamar berikutnya. Boleh. Oke. Nah, oke. Oh, sebelumnya kok boleh lihat kamar mandi dulu ya? Boleh, kita ya. lihat ya. Coba kita lihat dulu. Wah. Ini dalam desain konsep dari yang bawah sama atas bedanya apa kok nih? Sama aja sebenarnya. Kita nggak terlalu beda. Pemakaian materialnya mungkin tetap warna abu dan main kayu. Cuma modelnya aja sih. Modelnya ya. Beda keramik aja. Tapi sama material-materialnya kurang lebih. Terus kita bikin ambalan juga di sini. Biasanya kalau di kamar mandi itu kan kita pasang lampu cuma downlight atau spotlight. Kita mau nambahin elemen-elemen lightingnya juga sih. Sekaligus secara fungsional juga kita bisa naruh-naruh barang di sini gitu. Wah, menarik ya. Banyak ambient lighting juga ya. Benar. Biar lebih sense of warmth-nya juga ada, fresh-nya juga ada dari cahaya dari luar juga. Menarik. Coba kita langsung ke kamar yang buat ceweknya ya. Kalau kamar cewek sebenarnya simple aja, dia layoutnya agak lebih memanjang. Tapi langsung connected sama void juga yang nyambung sama kamar mamanya di bawah. Jadi sebenarnya kalau pagi-pagi bisa manggilin orang tuanya juga. bisa lewat sini, bisa teriakin. Udah bangun belum? Gitu ya. Tadinya juga temboknya nggak sefull ini sih. Tembok itu agak di bawah, tapi karena ini langsung connected sama rumah tetangga, jadi kita naikin. Jadi lebih ada privacy ya. Lebih ada privacy, benar. Ini lebarnya juga enak juga ya. Iya, ini nggak sampai semeter deh, kemarin kayak around 80 sentian. 80 cm ya. Tapi lebih maju dibanding yang bawah buat ngasih akses kanopi, jadi nggak ada tampias. Ini juga kalau hujan nggak kena ya?
Ada sedikit lah. Sedikit ya. Karena kalau kita mau sampai nggak kena hujan banget, ini harus full. Panjang ya. Iya. Menarik. Oke, habis ini kita kemana nih kok? Kita langsung keluar lagi kali ya. Oke guys, sekarang kita ngeliat nih, tadi kan udah dibahas nih tentang void tadi ya kok. Ya. Void yang fungsi biar ruangan bawah itu udara panas biar nggak ke-trap. Yes. Ini juga bisa diceritain lagi nggak apa yang mau dinonjolin lagi di area sini? Di sini sebenarnya kita mau maximize natural light. That's why kita bikin jendela yang lumayan besar tuh di bagian lantai 2-nya. Karena waktu matahari pagi, dia kan masuknya dari sisi timurnya di bagian sebelah sana ya. Yeah. Dia bisa masuk ke living room juga lewat atas. Kalau kita tutup bagian atasnya ini, nggak ada jendela, dia kurang maximize natural light juga. I see. Gitu. Kita ini juga hukumnya interior lah ya. Kalau misalnya kita ada void, bagusnya kan kita ada kayak chandelier, lampu gantung. Betul. Center nah ini, ya. Lampu gantungnya kita ambilnya juga dari Bali. Wah, dari Bali. Dan bentuknya juga geometrinya bulat ya. Tadi kita ngomongin tentang biar kayak lebih dinamis, lebih berbeda, lebih kontras. Menarik. Kalau railingnya nih kok, kayaknya juga memang mau pakainya gelas juga karena lebih biar ada lightingnya juga ya, atau gimana kok? Iya, nggak terlalu ngeblocking akses visual nih. Kalau misalnya ada yang ngumpul di bawah, di sini juga masih bisa kelihatan. Tapi mungkin kalau dari detail bagian kiri sama kanan tuh kita mau agak kelihatan floating. Jadi kacanya juga nggak nempel sampai lantai. Ini raknya juga kita pengen bikinnya seamless, kelihatannya kayak ngapung. Oh iya, ini aku layang. Iya, menarik. Tadi aku ngeliat juga kok ini bisa floating ya kelihatannya ya. Sebenarnya sih ada balokan di bagian bawah, ada kakinya, cuma kecil. Jadi kalau kelihatan dari orang-orang yang jalan di sini sih, dia nggak terlalu kelihatan sih. I see. Dan ini balik lagi tadi detail-detail furniture-nya kita pakai yang bevel. Iya, bevel ya. Kelihatannya tipis. Dan untuk ini juga tadi kan ngomongin tentang repetisi gitu-gitu ya. Ini juga ada elemen yang ditambahkan. Ini tuh struktural atau emang mungkin repetisi itu? Enggak, ini enggak struktural sama sekali. Enggak ya? Iya, jadi ini cuma tambahan repetisi bahasa desain lagi aja sih tadi. Dan sekaligus kalau misalnya ini masukin skylight, sunlight pas lagi pagi-pagi, itu bikin menarik kita main shadow. Oh iya. Jadi ada balokan-balokan, ada garisnya. Gitu. Wah, menarik sih. Aduh, harusnya kita datangnya pas ya waktunya. Ada garis-garis mungkin agak sore nggak dapet ya? Sore nggak dapet. Sore sebenarnya masuknya ke sini. Kalau pagi itu dia masuknya ke arah sana. I see. Menarik. Oke. Terus ini buat ruangan yang terakhir ya? Ruangan terakhir. Coba kita. Jadi ini udah langsung di area depan. Area depan fasad. Dan ini difungsikan untuk ruang kayak man cave lah istilahnya. Man cave. Gitu. Ini juga masih pakai loose furniture yang lama. Nah di bagian sini itu untuk area kerja, di bagian sananya itu untuk nyantai. Wah enak banget nih. Ini udah langsung TV. Iya, ada rak satu buku. Kerja udah kalau mau istirahat tinggal di sini aja. Terus ada rak-rak buku. Kenapa dibikin man cave? Karena kita mau kayak kesana cave jadi agak gelap. Interesting. Bener sih. Kalau juga cave juga nggak segelap-gelapnya. Kalau dalam tuh gelap, tapi ada bagian natural lightingnya juga ya di sini ya. Yes, bener. Ini udah langsung lihat view depan sih, langsung area fasad tadi. Coba kita lihat lagi karena aku ada menemukan hal yang menarik ya. Iya. Tadi aku nemu hal yang menarik nih. Ya. Ada maket kecil nih. Ini rumahnya ya? Ini rumahnya. Kita bikin setelah proyeknya selesai kemarin. Tapi ini buat bikin konteks aja sih. Split levelnya antara lantai 1 ini bisa kelihatan nih dari atas. Ini lantai 2-nya gitu. Nah ini slab hitam yang tadi kita sempat bahas di bagian bawah sebelum pintu masuk. Gitu. Jadi tadi kita masuk, ada foyer dulu, ada living room dan kamarnya di area belakang. Semua connect-nya dengan area si Intergarden tadi. Wow. Gitu. Nah abis ini kita kan ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih kok. Kita mungkin bisa bahas di bawah aja kali ya? Boleh, ambil ke bawah.
kita udah dibawa lagi nih. Kita mau tanya-tanya lagi Iko tentang rumahnya. Mungkin lebih ke kita nanya durasi konstruksi sama desain itu berapa lama sih Ko? Kalau durasi desain sebenarnya kemarin nggak terlalu lama sih. 2 bulan sampai 3 bulanan lah kurang lebih. 2 sampai 3 bulan ya? Itu udah sama revisi ya. Jadi desainnya udah fix tuh di 2-3 bulanan itu. Kalau pembangunannya? Idealnya kalau dari kita tuh sebenarnya kita mau around 1 tahunan. Cuma agak telat tuh. Jadi seingat gue personal akhir 2022 itu udah mulai pembongkaran. Nah kemarin awal-awal 2024 baru selesai. Gitu. Lumayan agak pending beberapa ini sih. Selama desain dan konstruksi dan pembangunan itu apa sih, ada drama nggak atau kayak kesan-kesan yang dilewatin dengan klien atau dengan jujur kalau sama klien sama kontraktor tuh kita oke. Dari klien itu kita cocok sih dari awal. Sebenarnya kalau masalah desain, kalau kita lagi approach sama klien, kita harus lebih detail nanyanya dari segi kliennya juga. Itu tuh untuk istilahnya apa ya, memangkas drama-drama di akhir gitu. Mending lu nggak enak di awal dibanding nggak enaknya di akhir gitu sih. Jadi sama klien kebetulan cocok dari segi komunikasi dan lain-lain udah klop. Kalau dari segi sama kontraktor mungkin masalah timing aja sih. Itu kan masalah-masalah yang sering ditemuin ya. Agak mundur timelinenya gitu, nggak sesuai sama gambar gitu aja sih. Kalau misalnya buat tips-tips lain nih, kalau misalnya penonton nih juga pengen, klien-klien juga pengen bikin desain atau bikin bangunan, itu apa sih yang bisa di share ke mungkin mereka udah harus tahu dulu. Biasa ada orang yang cuma iseng gitu, gue pengen bikin rumah tapi nggak tahu detail projectnya. Itu juga sebagai arsitek agak susah tuh. Kita kayak nerka banget kan. Jadi mungkin yang harus disiapin dulu as a client itu detail projectnya. Jadi lu mau selesainya kapan sih projectnya gitu. Budget yang disiapin berapa. Takutnya kita nggak ngebahas budget di awal, tapi pas kita ngedesain kita nggak ada boundariesnya tuh. Kalau soal biaya rumah ini desainnya kira-kira berapa sih? Ya, kalau untuk kisaran biaya, sorry banget tapi dari klien kayaknya lebih pengen dijaga buat privasi aja sih. Gitu. Nah teman-teman, itu aja untuk house tour kita hari ini. Thank you Ko Iko udah bisa show kita semua di sini. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau cek karya-karya dan desain-desainnya bisa cek di mana kok? se.designstudio di Instagram. Di Instagram bisa, nanti akan ditulis juga di sini. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga channel YouTube Arsitak. Mungkin biar kita bisa keep updated juga untuk house tour lainnya yang menarik. So see you guys next time. See you. Bye. Nah teman-teman, kita udah ada lagi. Nah teman-teman, kita udah sampai di akhir video nih. Aku mau info kalau episode kali ini akan menjadi episode terakhir aku di Arsitak. Thank you for supporting me and Arsitak selama ini, dan atas masukan-masukannya jangan lupa selalu nontonin Arsitak karena kita bakal present ke kalian rumah-rumah inspiratif lainnya. Bye-bye!